Jujur saja, perselingkuhan tidak jatuh dari langit. Ia merayap perlahan, seperti kebocoran yang senyap dan tampak tak berbahaya, hingga suatu hari atapnya runtuh. Dan inilah kebenaran yang hampir tak seorang pun berani ungkapkan. Ketika seseorang berselingkuh, mereka tak pernah melakukannya tanpa meninggalkan jejak. Tak pernah bersih, tak pernah tenang, dan tak pernah sempurna. Masalahnya, banyak pria mengabaikan celah-celah kecil itu dan berkata pada diri sendiri, dia sibuk, dia lelah, dia butuh ruang. Namun di balik alasan-alasan itu, ada pria yang merasa ada yang salah, meskipun ia belum bisa mengatakannya. Dan yang terburuk terkadang, ketika hati sudah tahu kebenarannya, pikiran mencoba menutupinya dengan harapan. Namun harapan tidak menyembuhkan pengkhianatan, ia hanya menundanya. Jika Anda pernah merasakan sesak di dada, ketakutan diam-diam yang memberitahu Anda ada yang tidak beres, ini untuk Anda. Karena ketika ada pengkhianatan, selalu ada jejaknya. Dan hari ini kita akan menelusurinya satu persatu, tanpa filter, tanpa ilusi, dan tanpa kebohongan yang nyaman. Tanda 1, perhatiannya beralih. Meskipun ia berpura-pura semuanya baik-baik saja, Anda tidak perlu gelar psikologi untuk merasakannya. Energinya hanya berubah. Suatu hari ia hangat dan hadir. Hari berikutnya ia tampak seperti orang asing bagi kepercayaan Anda. Ia tidak lagi bertanya tentang Anda. Ia tidak lagi bersemangat mendengar cerita Anda. Dan ia bahkan melupakan hal-hal yang dulu ia ingat tanpa berpikir 2 kali. Dan jika Anda menyinggungnya, ia membalas dengan, kamu melebih-lebihkan, kamu merasa tidak aman. Kenyataannya sederhana, tidak ada orang yang menjauh tanpa alasan. Ketika fokus emosionalnya mulai beralih ke orang lain, fantasi lain, atau jalan-jalan, Anda bukan lagi pusat perhatiannya. Itulah pukulan pertama dan itu nyata. Dan bahkan jika Anda mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu stres, rutinitas, atau kelelahan, intuisi Anda berbicara kepada Anda, dan hampir selalu, intuisi Anda lebih akurat daripada keinginan Anda untuk percaya. Tanda 2, dia mulai menyembunyikan hal-hal kecil. Perselingkuhan tidak dimulai di kamar tidur, melainkan dimulai dalam keheningan. Sebelumnya dia berbagi segalanya. Sekarang harinya terasa panjang, tetapi dia tidak pernah menjelaskan alasannya. Ponselnya dulu diletakkan di atas meja. Sekarang dia menjaganya seperti berkas rahasia. Dulu dia memamerkan Anda. Sekarang dia tampak lajang di dunia maya. Dia menuduh Anda pencemburu, suka mengontrol. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah dia membagi hidupnya menjadi 2. Ketika seseorang tidak setia, mereka menjadi ilusionis, mengalihkan perhatian dengan satu tangan dan bersembunyi dengan tangan lainnya. Gaslighting emosional ini membingungkan Anda. Tetapi jauh di lubuk hati, Anda mengetahuinya. Dan ketika Anda mulai merasa harus menyelidiki hubungan Anda sendiri, Anda tidak lagi berada dalam suatu hubungan. Anda berada dalam sebuah kompetisi, di mana Anda satu-satunya yang bermain adil. Tanda 3, keintiman berubah atau menghilang. Tanda ini tak pernah gagal. Terkadang keintiman menghilang, dingin, jauh, mekanis. Atau tiba-tiba muncul energi asing, gerakan baru, hasrat yang sebelumnya tak ada. Kedua ekstrem ini memiliki arti yang sama. Keintimannya bukan lagi milikmu. Entah dia kelelahan denganmu, atau dia berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya. Seks menjadi sebuah tindakan, rutinitas, atau pelepasan emosi, tetapi itu tak lagi nyata. Kamu akan menyadarinya nanti, dalam kekosongan yang tersisa, seperti mencium seseorang yang tak lagi ada. Tubuh berbicara ketika mulut berbohong, dan tubuhnya sudah mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Tanda 4, pertengkaran mulai muncul entah dari mana. Kamu berdebat tentang hal-hal sepele. Pesan yang tak terbalas, piring kotor di wastafel, kata yang disalahartikan. Tapi bukan itu masalahnya, melainkan rasa bersalahnya yang berusaha melarikan diri. Menciptakan konflik memungkinkannya untuk membenarkan dirinya sendiri secara internal. Jika kamu masalahnya, dia merasa berhak untuk semakin menjauh. Jangan terpancing. Berdebat dengan seseorang yang sudah setengah jalan itu buang-buang energi.
Amati, jangan sampai kelelahan. Rasa bersalah selalu butuh penjahat, dan ketika seseorang selingkuh, mereka menjadikanmu penjahat itu agar mereka bisa tidur nyenyak. Tanda 5. Masa depannya tak lagi melibatkanmu. Yang ini lebih menyakitkan karena diam-diam. Kemarin kalian membicarakan tentang perjalanan bersama. Hari ini dia bilang, aku ingin bepergian suatu hari nanti. Sebelumnya dia akan bilang, nanti kalau kita punya rumah sendiri. Sekarang dia bilang, aku sudah berpikir untuk pindah. Masa depannya terus bergerak maju. Hanya saja kamu tak lagi ada dalam naskah. Dan jika kamu menyebutkannya, dia akan menuduhmu melebih-lebihkan. Tapi kenyataannya sederhana. Dia sudah merencanakan kepergian emosionalnya, bahkan sebelum dia pergi secara fisik. Itulah mengapa kamu merasa tak